Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anjara Sena dengan nomor induk mahasiswa 1808371 dan program studi pendidikan IPS kelas 4B. Nah, dalam memenuhi syarat tugas mata kuliah strategi pembelajaran ini, saya akan membuka materi tentang metode bahan ajar permainan berbasis mainan tradisional. Nah, keberhasilan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh salah satunya metode bahan ajar. Salah satunya adalah permainan berbasis tradisional. Karena di dalam filosofinya sendiri, permainan tradisional itu bisa membantu siswa untuk meningkatkan kreativitas, ketangkasan, dan juga membantu cara akademis peserta didik. Nah, terus juga ada kelebihan dalam metode bahan ajar ini. Kelebihannya adalah banyak filosofis yang terkandung makna di dalamnya yang dapat diajarkan oleh guru maupun juga orang tua. Terus juga ada untuk menumbuhkan cinta tanah air dan juga membentuk karakter peserta didik karena permainan tradisional kaya akan nilai etika, moral, dan juga budaya. Nah, kekurangan dalam metode bahan ajar ini adalah kondisi generasi saat ini. Kondisi generasi saat ini lebih cenderung anak menyukai gadget daripada permainan tradisional. Karena perkembangan iptek dan juga arus globalisasi yang sangat pesat, permainan tradisional mulai ditinggalkan. Nah, di situ ada juga jenis-jenis permainan tradisional menurut pola bermainnya. Yang pertama adalah dengan pola bermain menggunakan bernyanyi dan juga berdialog, dan juga ada olah pikir, berpikir, dan juga kreativitas. Dan yang terakhir juga ada dengan pola bermain dengan adu ketangkasan. Terus juga analisis permainan tradisional dalam pembelajaran IPS. Yang pertama ada analisis model pembelajaran, yang kedua ada analisis permainan tradisional, dan yang terakhir ada modifikasi permainan tradisional dalam pembelajaran IPS. Nah, sini ada 5 langkah dalam sinteks pembelajaran ini. Nah, yang pertama adalah penyampaian tujuan pembelajaran. Penyampaian tujuan pembelajaran ini perlu disampaikan kepada siswa apa saja langkah-langkah untuk pencapaian tujuan pembelajaran ini agar tercapai. Nah, yang kedua adalah pengorganisasian siswa. Setelah penyampaian pembelajaran seperti apa sudah tercapai, siswa membuat pembentukan kelompok yang terdiri dari 4 siswa heterogen. Nah, yang ketiga adalah eksplorasi masalah. Tiap kelompok mencari materi apa saja permainan tradisional yang memainkan permainan tradisional. Nah, yang keempat adalah share materi. Anggota kelompok menyampaikan materi yang sudah didapatkan dari tahap-tahap sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah tahap kelima. Tahap kelima ini adalah pemaknaan. Guru melakukan evaluasi pembelajaran dan memberikan pemaknaan filosofis dari permainan yang peserta didik lakukan. Jangan sampai siswa asik bermain tetapi tidak mengerti apa yang mereka lakukan ini. Nah, salah satu contoh permainan tradisional yang mungkin siswa dapat diperagakan atau dibuat di sekolah adalah permainan bakiak. Permainan bakiak ini adalah permainan yang menggunakan sandal yang pada telapak kakinya terbuat dari kayu ringan, dengan dengan pengikat kaki terbuat dari ban yang dipaku pada kedua sisinya. Nah, permainan ini menguji ketangkasan, kepemimpinan, kreativitas, dan wawasan, serta juga meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, di sini juga ada lebih lengkapnya dalam video animasi berikut. Definisi bakiak. Permainan tradisional bakiak adalah permainan menggunakan sandal yang telapaknya terbuat dari kayu ringan dengan pengikat kaki terbuat dari ban yang dipaku pada kedua sisinya. Permainan ini menguji ketangkasan, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, wawasan dan kejujuran, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
Sejarah Bakia. Permainan ini dikenal dengan sebutan Bakia di Jawa Tengah, Bangkia di Jawa Timur, atau Terompa Galua di Sumatera Barat. Merupakan permainan yang sangat populer karena murah, terutama di masa ekonomi susah, yang alat permainannya terbuat dari bahan kayu dan ban bekas. Hal ini membuat Bakia tahan air serta tahan terhadap suhu panas dan dingin. Tujuan permainan Bakia. Permainan Bakia memiliki nilai afektif, kognitif, dan psikomotor sebagai bentuk dari pelajaran pendidikan, jasmani, dan kesehatan. Penggunaan permainan dalam pembelajaran. Permainan Bakia dapat digunakan pada pelajaran tematik kelas 4 SD semester 1 tema 1 subtema 1, muatan pelajaran PPKN yang diintegrasikan dengan pelajaran lain. Pelajaran menggunakan permainan ini diharapkan siswa mampu menerima berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Siswa dapat mengidentifikasi permainan tradisional setempat. Siswa dapat mengidentifikasi manfaat memainkan permainan tradisional. Siswa dapat mempraktekkan permainan tradisional setempat. Manfaat permainan Bakia. Permainan ini menguji ketangkasan, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, wawasan, dan kejujuran, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Keunggulan permainan tradisional Bakia dalam pembelajaran. Permainan tradisional Bakia menumbuhkan rasa persatuan dan cinta budaya. Penutupan dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan atau materi yang disampaikan adalah masa usia anak SMP, khususnya kelas 7 SMP, ini adalah masa peralihan dari SD ke SMP, yang dimana mereka itu lebih condong bermain daripada belajar itu tersebut. Nah, yang kedua adalah penerapan nilai edukasi dalam permainan tradisional. Nah, penerapan ini adalah bagaimana peserta didik dapat menumbuhkan cinta tanah air dan membentuk karakter peserta didik agar mencintai budaya lokal. Terus juga ada penerapan yang terakhir, penerapan model pembelajaran permainan tradisional. Jadi ini sangat bagus di mana siswa bersenang-senang dan bisa memaknai apa permainan ini, dan juga dapat diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Ya, mungkin segitu saja penutupan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.